Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komariana Nurul Hidayah dengan NIM 85853721. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait automated online proctoring. Materi ini saya paparkan dengan tujuan untuk edukasi bagi dosen dan mahasiswa dalam menjaga integritas akademik di ujian jarak jauh. Mengapa kita memerlukan proctoring? Dalam era digital seperti saat ini, pembelajaran jarak jauh memberikan fleksibilitas tanpa batas. Namun, tantangan utama muncul dalam proses asesmen. Tantangannya antara lain, yang pertama, memastikan ujian dilakukan secara jujur. Yang kedua, memvalidasi identitas peserta ujian. Dan yang ketiga adalah menjaga kredibilitas ijazah dan gelar akademik. Apa itu automated proctoring? Automated proctoring adalah sistem pengawasan yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI (Artificial Intelligence) untuk memantau aktivitas peserta ujian tanpa pengawasan manusia secara real-time. Kemudian, adanya monitoring 360 derajat melalui kamera, yaitu mencakup pemantauan audio, video melalui webcam, serta aktivitas layar atau screen capture selama durasi ujian berlangsung. Kemudian ada sistem flagging. Alih-alih memutus ujian, sistem hanya memberi tanda flag atau bendera pada perilaku mencurigakan untuk ditinjau ulang oleh dosen atau admin. Bagaimana sistem ini bekerja? Mari kita memahami alur teknologi ini dari awal login hingga selesai ujian. Alur proses dari proctoring. Yang pertama, autentikasi. Verifikasi wajah dan KTP mahasiswa untuk memastikan kehadiran peserta asli, bukan joki. Yang kedua, cek lingkungan. Dengan scanning area sekitar melalui webcam untuk memastikan tidak ada buku ataupun alat bantu digunakan untuk mencontek tentunya. Yang ketiga, monitoring AI, yaitu sistem memantau gerakan mata, kepala, dan suara selama ujian berjalan. Yang keempat, atau alur yang terakhir prosesnya adalah sistem akan menghasilkan skor integritas berdasarkan temuan AI untuk ditinjau dosen. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme monitoring AI. Ada 3 mekanismenya, 3 unsur, ada gaze detection, yaitu akan mendeteksi jika pandangan mahasiswa terlalu sering berpindah dari layar ujian dalam waktu lama. Kemudian ada audio analytics, mengenali suara manusia atau bisikan di latar belakang yang berpotensi menjadi bentuk terjadinya kerjasama, atau dalam hal ini mencontek. Kemudian person count, yaitu memastikan hanya ada satu wajah di depan kamera dan tidak ada orang lain lagi di area ujian. Materi selanjutnya terkait verifikasi identitas digital, mencegah impersonasi. Sistem menggunakan algoritma face matching yang membandingkan wajah di depan webcam dengan foto resmi di database universitas, yaitu dengan tentunya melakukan validasi kartu identitas, kemudian autentikasi biometrik berkala, dengan tujuan untuk mencegah joki ujian pada akhirnya. Apa manfaat bagi integritas akademik dari penggunaan automated proctoring tadi? Yaitu manfaatnya menciptakan ekosistem penilaian yang adil dan jujur bagi seluruh mahasiswa. Bagaimana efektivitas dalam mencegah pelanggaran? Efektivitasnya bisa dijabarkan sebagai berikut. Ujian tanpa pengawasan itu 85%-nya terjadi resiko pelanggaran. Pengawasan manual itu 40% ketidakkonsistenan. Sedangkan ketika menggunakan automated proctoring, didapatkan data bahwa 90% akurasi dan konsistensi.
Sistem otomatis memastikan setiap mahasiswa dinilai berdasarkan standar yang sama kapanpun dan dimanapun. Jadi, sistem automated proctoring ini sangat efektif digunakan dalam mencegah pelanggaran saat ujian berlangsung. Melindungi privasi mahasiswa, yaitu keamanan data dari mahasiswa sendiri adalah prioritas utama dari universitas. Langkah perlindungan data. Aspek perlindungannya yang pertama, enkripsi data. Langkah nyatanya, semua rekaman dienkripsi menggunakan AES256. AES256 adalah singkatan dari Advanced Encryption Standard dengan kunci 256 bit yang merupakan algoritma enkripsi simetris tingkat lanjut yang menjadi standar emas global untuk melindungi data dan informasi rahasia. Kemudian retensi data, aspek perlindungan yang selanjutnya. Langkah nyatanya, data akan dihapus secara otomatis setelah masa review ujian berakhir. Kemudian aspek terbatas, yaitu hanya dosen pengampu dan admin resmi yang bisa melihat flag atau tanda bendera tadi ya, yang mendeteksi adanya kecurangan. Kemudian kepatuhan hukum. Sistem mematuhi regulasi perlindungan data, yaitu Undang-Undang PDP-GDPR. Sekian pemaparan materi dari saya terkait automated online proctoring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.